Persib menelan kekalahan dramatis 1-2 dari tim promosi Persijap Jepara di Super League 2025-2026 ini, Pak. Di seluruh dunia ini kalau ditanya DDS pindah, Cirawas pindah. Kayaknya gue bilang bukan pengaruh besar tapi sedikit. Karena dari total tembakan Bandung menghadapi Persijap semalam itu cuman sedikit. 4 total tembakan, sedang Persijap 10 walaupun ball possession-nya Persijap Jepara. Tapi di babak pertama Bun mana yang kosong? Penuh semua. Iya kan? Ini luar biasa, bro. Luar biasa, bro. Menandakan bahwa atmosfer di Jepara ini pengen sekali timnya itu berada di Liga 1. Dan akhirnya mereka dengan mendukung kesayangannya dengan luar biasa, itu mematik semangat juangnya dari pemain-pemain Persijap Jepara. Bukan hanya di kandang saja, Om, tapi melainkan melawan PSM Makassar. Udah rolling, editor? Oke. Selamat datang di Obrin Bola, pastinya berbincang bola bersama teman-teman O'Brien di studio gua. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Thank you. Bro, apa kabar, bro? Sehat selalu, Om. Dadar. Dulu nih kita pernah satu frame nih. Kita bernostalgia tipis-tipis. Gimana kabarnya Bang Raden? Alhamdulillah sehat, walaupun agak-agak serak ya. Ya, gua senang banget ngeliat channel lo maju banget, bro. Tetap konsisten di Liga 1 BRI, Masya Allah. Kamus jalan nih Bang Raden ini. Aduh, enggak. Saya bukan siapa Om. Aduh, biasa kayaknya. Kalau Bang Firdi terus masih Bang Firdi? Alhamdulillah ya. Aduh, gue senang banget nih. Teman-teman di sini kita akan tipis-tipis ya berbincang-bincang tentang game kemarin. Cukup mengagetkan lah ya, arah tim promosi Persijap bisa mengalahkan back-to-back winner dulu BRI 1 Liga, sekarang BRI Super League Persib Bandung. Wow, sebuah kejutan memang itu dengan skor 2-1, bermain di venue-nya di GBK juga, tapi GBK Kartini. Ya, GBK di Jepara ya. Di Jepara. Jago bikin mebel tuh, Bang. Iya. Oke, untuk pembukaan dulu yang pasti klasik dulu ya. Banyak yang hijrah ke Malut ya. Terutama DDS ya kan, Ciro, bahkan juga ada Edo Febriansyah. Apakah itu pengaruh besar dari ya walaupun tetap baru game kedua ya Bang Raden ya. Bojan Hodak tapi bawa juga dengan tim yang pilihan dia sendiri, dia bawa sendiri gitu. Bahwa ini pilihan gua nih, the winning team saya gitu. Apakah kalau saya ngeliat di sini Tyron Del Pino kayak susah dicari gantinya gitu. Mencari Tyron Del Pino. Ya. Sebenarnya apa masalahnya di sini Bang Raden semalam ya untuk game semalam? Kalau yang semalam ya, kalau kita bicarakan yang pertandingan semalam itu sebenarnya bukan kesalahan dari pemain ya, kalau gua pikir ya. Persib Bandung kalau secara materi kualitasnya luar biasa, Om. Sebenarnya pemain yang datangkan dari Bojan Hodak ini ya, kualitasnya sebenarnya sama dengan DDS, Ciro Alves dan juga Tyron Del Pino. Bahkan kalau saya pikir bukan hanya kehilangan Tyron Del Pino tuh kehilangan semuanya, tapi tidak, Om. Sebenarnya William Marsilio ini dari Arema musim lalu dan sekarang pindah ke Persib Bandung. Dia sudah mencetak gol juga walaupun di ajang pramusim, tapi tetap Om, William itu sebagai aktor penggantinya Tyron Del Pino. Cuman kalau menurut saya kenapa pertandingan kemarin itu mengalami kekalahan? Karena belum dapat chemistry dari pertandingannya saja untuk pemain-pemain Persib Bandung. Karena pada dasarnya pemain bintang harus butuh chemistry. Begitu ya, Bang? Ya, kalau saya pikir seperti itu. Karena masalahnya gini, Om. Sekarang banyak pemain bintang, ya kita nggak usah contoh ke Persib Bandung. Sekarang kita contoh banyak pemain bintang seperti di Real Madrid. Awal-awal musim juga mereka belum padu, Om. Tapi gua rasa dengan banyaknya match yang akan dilalui Persib Bandung, entah di Asia, entah juga di Liga, pastinya mereka akan mendapatkan chemistry. Dan juga perlu ingat, ada namanya latihan.
Dan juga harus ada dibikin menurut gue ada roommate supaya dapat chemistry itu. Karena itu yang gue lihat yang belum dapat dari Persib Bandung. Kalau musim lalu kenapa Malut bisa langsung on fire? Gue pikir karena mereka sudah dapat chemistry. Siap. Nama semua. Siap, itu setuju. Ya. Itu nah, kalau yang sekarang kualitasnya baik, cuman belum dapat chemistry aja kalau menurut gue sih. Oke. Bang Vindi ada mau nepis alasan? Enggak, soalnya Bang Vindi, kalau saya sebagai host nggak boleh jadi sok tahu, tapi saya pengen tahu juga sebenarnya itu kan dia kan udah ada harganya, market value ya. Gitu. Market value. Ya kan? Market value. Masa sih perlu panas-panasin lagi untuk get along gitu? I thought it will be like automatically get along. This is professional, not amateur. Betul. Coba. Tapi kalau dari pandangan gue sih ya, kalau dibilang chemistry emang butuh juga sih orang chemistry. Tapi kalau untuk pemain yang sudah berlabel market value ya, yang sudah ada market value yang bermain untuk Liga 1 Indonesia itu ya harusnya nggak perlu lama-lama gitu. Dan tapi kalau dibilang Om Oprin yang bilang katanya ada nggak pengaruh DDS pindah, Cirawas pindah. Kayaknya gue bilang bukan pengaruh besar, tapi sedikit. Karena dari total tembakan Bandung menghadapi Persijap semalam itu cuman 4 total tembakan, sedang Persijap 10 walaupun ball possession-nya Persijap. Tapi di babak pertama banyak. Di awal di babak pertama gacor. Iya, tapi kalau Persib Bandung itu sampai full time, ini ngomong full time. Ya full time. Tapi kalau gue lihat lebih efektifnya tuh total tembakannya di Persijap Jepara lebih banyak. Yes. Jadi ini nih PR-nya untuk Bojan Hodak untuk finishing. Efektivitas untuk mencetak golnya gitu loh, gitu sih. Silakan Pak Nore. Kalau kan tadi lu bilang finishing, Fir. Finishing itu kan juga bentuk namanya salah satu bentuk penyatuan. Iya, yang bilang chemistry. Iya kan, William dengan Berginho nampak sekali udah beberapa match dilakukan Persib Bandung ya. Waktu melawan Manila Tiger. Itu banyak sekali miss ya, tendangan umpan dari William ke Berginho diambil. Nggak pas terus kan, akhirnya Berginho ngejar lagi. Nah kemarin di pertandingan kemarin Berginho dengan William juga nggak klop juga gitu kan. Berarti harus mungkin menurut gua harus ada perubahan taktikal kalau menurut gua pribadi Om. Jadi mungkin biasanya Berginho itu kan kalau sebelumnya di Borneo musim lalu, I know. Dia bermain, gue inget lah. Dia bermain itu dari pinggir dia ke tengah. Tapi ini di Persib Bandung kemarin waktu melawan Persijap Jepara dia lebih ke sayap. Jadi kayak nggak dapet feel-nya dia. Dia nggak bisa menusuk akhirnya kan. Harusnya biasanya dia memainkan dengan cara tendangan dari luar kotak penalti. Tapi dapat itu yang dilakukan di Persib Bandung. Karena apa? Ada William Marsilio yang di tengahnya juga sangat baik. Nah jadi menurut gue kalau nih pemain dua-duanya sudah satu, gue rasa Bandung akan menjadi tim menyeramkan. Wow. Kayaknya nyari muka ke Viking nih. Tapi ya. Tapi emang banyak juga sih pendukung fans Persib Bandung di tempat gua. Oke. Ya juga sih ya, Bang Raden ya. Enggak, maksud saya itu ya. Ini tim tim promosi bro, Jepara ya memang baru laga kedua ya gitu ya. Apa sih yang hebat dari atau karena di home atau karena emang lagi ada aura-aura yang emang ya pengen dilihat lah ya gitu ya mungkin seperti itu atau emang Jepara oke lah semalam tuh bermainnya. Kalau saya Om, Persijap Jepara itu terakhir dari ke Liga 1 2014. Ya, memori lama. Ya, kembali. Benar kan? Laskar Kalinyamat ini kan terakhir di 2015 dan sekarang udah tahun 2025 udah hampir 10 tahun. Yes. Dan ini pertama kali dia bermain Liga 1 dengan kandang sendiri, kita bisa lihat. Tribun mana yang kosong? Penuh semua. Bro. Iya kan? Luar biasa, bro. Menandakan bahwa atmosfer di Jepara ini pengen sekali timnya itu berada di Liga 1. Dan akhirnya mereka dengan mendukung kesayangannya dengan luar biasa, itu mematik semangat juangnya dari pemain-pemain Persijap Jepara. Bukan hanya di kandang saja Om, tapi melainkan melawan PSM Makassar. Nah, keunggulan kalau menurut gue pertama, kenapa dia bisa meraih kemenangan untuk melawan Persib Bandung? Fighting spirit team. Karena dia benar-benar di laga pertama lawan PSM Makassar sampai 95 menit sebelum berakhir terus menggedor. Dan akhirnya ada gol tercapdi. Benar. Nah, itu yang kaget itu semua. Yang dilakukan Persijap Jepara melawan Persib Bandung juga. Walaupun dia melawan tim besar sekelas Persib Bandung, babak pertama kita lihat. Apakah bermain buruk Persijap? Enggak.
ya kan? Justru pas babak kedua Persib Bandung mengganti pemain-pemainnya baru mulai karena banyak pemain lokal yang sudah ada. Betul sekali. Apakah itu emang tapi itu kita paling seneng yang Bojan Hodak ngomel-ngomel itu kesalahan semua tuh kata Bay. Emang kesalahan kan? Betul. Betul ya. Kalau di preskon kita sama-sama lah kita tonton Bojan Hodak. Yang kalau saya sih ya kesalahannya mungkin Hen nggak dapat narik offset aja sih. Oke. Karena dia orang terakhir. Iya betul. Iya kan. Kalau dia bukan orang terakhir maka nggak bisa saja offset. Tapi melainkan di situ kan Hen masih paling belakang gitu. Yes. Sedangkan Sudi Abdallah tuh posisinya bersama dengan dua bek di tengahnya. Ada Matikadi bersama Julio Cesar. Tapi Hen di paling belakang. Nah makanya bola ketika diumpan ke Sudi Abdallah sudah kosong. Tinggal satu-satuan kiper. Ada apa tuh Hen tuh? Perasaan gue dengar nama Hen bukan dari 3 tahun yang lalu itu nama Hen Bandung om, kalau kata sekarang mah. Sampai itu Persib menelan kekalahan dramatis 1-2 dari tim promosi Persijap Jepara di Super League 2025-2026 ini Pak, di seluruh dunia ini kalau ditanya Viking tuh seluruh dunia tahu semua, Boboto Viking itu tahu semua. Waduh gitu. Kakang Vindi, gimana Kakang Vindi? Sebenarnya jujur, Kakang Vindi ini siapa sih timnya? Enggak netral, tapi dari review di pertandingan Persijap Jepara menghadapi Persib Bandung ya, di sini gue lihat tim promosi bener-bener sangat-sangat gila sih permainannya. Gue bener. Gue bermain, ya ini gue bukan sosokan jadi pelatih, bukan ya, saya lagi ya, permain dari Persib Jepara dia memakai offset trap yang sangat-sangat bagus. Di Barca permainannya kayak gitu tuh, ditarik orang belakang hand dia nggak narik offset trap, jadi si Sudi Abdallah masih aman. Iya, hand nggak narik offset trap, makanya si Bojan Hodak kan bilang pada preskon itu gol kedua gol very stupid, ya kan? Kan, very stupid kan. Jadi itu. Dan gol balasannya itu 92-93. Gue pikir kita udah sama-sama udah kok begini ceritanya ya, mungkin dia. Itu makanya nggak narik offset trap, makanya dibilang gol very stupid kan. Ya, jadi Persib Jepara dengan bermain dengan pressure tinggi juga, high pressing ya. Ini sangat luar biasa, nggak capek-capeknya teamwork dari Persib Jepara. Itu sih yang gue nilai Persib Jepara layak mendapatkan kemenangan menghadapi Persib Bandung. Layak kalau gue bilang, bukannya sebuah kejutan sih, dengan permainan seperti itu layak gue bilang. Tapi sebuah kejutan, memang di Liga 1 itu gimana ya? Dengan nama Superior Persib Bandung gitu ya, yang sudah menjadi back to back dan akhirnya kalah di kandang lawan gitu kan. Ibaratnya itu sebuah kejutan, apalagi yang dihadapi bukan tim besar. Liga 1, maksudnya tim promosi. Baru saja ke Liga 1 lagi ya. Jadi ya gue rasa sih sebuah kejutan banget di dua pekan inilah. Iya kan yang gue bilang, maksudnya kalau dalam permainan seperti itu, ya kalau ya orang yang nggak nonton kaget, Persib Bandung kok kalah. Kalau nonton, ya pasti coba nonton. Nggak kaget karena Persija permainannya sangat-sangat bagus. Gitu. Baros gimana untuk DDS komparasi? Jujur lah, nggak usah terlalu shy lah. Ya, kalau DDS itu on fire om, gua rasa lebih bagus DDS. DDS bisa balikin suasana. Iya. Gue suka aja DDS gitu. Dia itu penempatan posisinya bagus om, DDS. Ketika lawan Bali United itu kelihatan sendiri kan, di mana bisa lepas ya kan, tinggal sendirian di sana dari objek trap. Walaupun dia badan bertubuh gempal dibandingkan Baros, tapi dia mempunyai kecepatan menurut gua lebih seperti William Baros. Jadi gua rasa kalau di compare, ya sementara ini tetap DDS, asalkan kalau lagi on fire ya. Karena kan dia juga sering terbekap cedera soalnya. Wah, tapi bahasanya nggak enak. Asalkan on fire. Kalau DDS selalu on fire. Benar nggak? Karena kan berbeda. Di sebelumnya di Persib Bandung, dia lebih bermain walaupun nggak cedera nih om. Sering bermain dari bangku cadangan. Bukan di inti. Ya pasti Tyron Delpino dengan Tyron Delpino, enggak, Delpino di awal sempat setengah musim injur dulu dong Bang, di 2020 ya kan. Iya, Tyron Delpino. Iya kan. Dia sempat pindah ke Thailand juga. Iya betul. Tapi kalau musim kemarin itu, kalau yang gua tahu dia tuh Bang, silakan Bang kalau gua sih memang gua pikir Tyron ini susah ya. Gua suka Persib Bang Raden ya. Respect lah. Karena tanggal 18 ada AFC kan? Lion City ya? Lawan Lions kan? Gimana tuh kira-kira? Kita di Piala Presidennya kemarin keok, kita mati lampu lah gitu.
Ya Bung Vidi dulu. Lupa isi token. Ya untuk ini ya di AFC Champions League tuh ya Bandung satu grup sama Lion Sailor City. Karena kan ya. Sama siapa lagi? Ada dari ada juga dengan Bangkok United ketemu Arhan. Tier 2 ya, Bangkok United ketemu Arhan tuh ya. Jadi gue bilang ya doa terbaik ya klub mewakili UEFA Champions League-nya Asia. Yes. Ya doa terbaik untuk Persib Bandung, salah satu klub di Indonesia yang mewakili di ya sekali lagi ya turnamen tertinggi di Asia ini kan. Kayak UEFA Champions League ya kalau di Eropa gitu kan. Jadi gue yakin bisa lolos fase grup Persib Bandung. Oke, kita bicara dengan ada kenapa Teja dipakai, Bos? Ya karena bermasalah kipernya. Ada apa itu, Bos? Ada apa tuh, Bos? Ya ini sih Om, ya gue juga sebenarnya nggak tahu bener, maksudnya kok bisa gitu ya. Dia kan pernah ada sanksi kartu merah atau apa ya di Wolves ya. Jadi kalau kartu merah itu kan tidak bisa membela sebuah tim selama 3 pertandingan. Oh, ya, 2 atau 3 lah ya. Oke. Nah, masalah itu berlaku. Nah, ini agak bingung ya. Ketika dia sudah dibeli dengan tim lain dan juga berbeda liga, apakah peraturan itu masih berlaku atau tidak gitu kan? Yes. Yang saya pertanyakan itu. Cuman katanya Bojan Hodak juga waktu konferensi pers bahwa dia memang terkait ke masalah itu. Oh, berarti sekarang mungkin atau ada regulasi baru seperti itu ya. Ya memang sangat disayangkan penampilan kiper menurut gua juga sangat baik di pramusim dari ada Pija baik. Bukannya Teja itu buruk, tapi Teja itu bagus Om. Karena di waktu melawan Manila Tiger banyak melakukan save di sana. Itu kalau nggak ada Teja juga bisa kalah Persib Bandung kalau misalkan itu kan. Tapi yang jelas sangat dibutuhkan juga sosok kiper di Persib Bandung setelah kehilangan dari pemain dari Filipina yang pindah ke Chonburi sana. Padahal bagus banget ya kiper Kevin Raymond Mendoza. Cuman ya itu yang dibutuhkan Bojan Hodak. Mungkin dengan sekarang menurut gua pertahanannya tidak terlalu seperti musim lalu ya Persib Bandung karena sudah banyak kebobolan ya, dan arti kata 2 gol di lawan Persijap Jepara. Berarti kan cukup banyak sebagai tim besar. Yes. Jadi harus ada evaluasi. Nah mungkin harus ada opsi yaitu kiper ini ya mau nggak mau setelah masa akumulasinya kelar harus bisa bermain. Cuman ya yang pertanyaan gue di sini adalah apakah memang seperti itu regulasinya? Padahal kan dia sudah berpindah liga gitu kan. Ya kan. Setahu saya kalau kita berbicarakan dengan bermain football manager atau soccer manager gitu kan, kita bicarakan ke game dulu Om. Yes. Tidak ada peraturan seperti itu kecuali memang kalau misalkan dia masih di klub itu ya. Tapi kalau misalnya dia udah pindah, harusnya seperti kayak pemutihan aja. Gitu. Iya dong. Kan udah posisi lain ya Bang ya. Gitu dong. Lain dan liga lain juga. Iya dong. Cuman itu yang menjadi pertanyaan kita sih. Jadi kalau dari pilihan Bojan Hodak yang terbaik, yang paling gacor adalah siapa sebenarnya bro? Pilihan yang benar-benar dia pilih untuk pengganti. Ya itu semua pemain ya saya rasa pilihan dia ya. Apalagi dia akan mendatangkan satu pemain lagi, yaitu pemain kemungkinan dari Australia. Yes. Jadi gua rasa sebenarnya Bojan Hodak itu tinggal memperkuat pemain-pemainnya aja sih, tinggal memperkuat chemistry atau mungkin kalau bisa ya studi tour lah ibarat kata bahasa, memperkuat diri pengenalan pemain-pemainnya gitu Om. Soalnya gua rasa ini pemain ini semuanya hebat ya. Pemain yang didatangkan Ramon Tanike, top scorer Liga 2 Liga 1 dari Kamboja. Yes. Ya, si William Barus juga pencetak gol terbanyak di Liga Luciano juga ada Luciano Gunasasia juga kan dari Berginho juga pindahan. Ini semua pemain-pemain menurut gua berbakat dan beken banget ya. Tinggal bagaimana disatukan aja. Kalau dia disatukan, maka gue yakin dia akan jadi salah satu gol Galacticos banget. Sadil Ramdhani kemarin main bos. Sadil. Ya kalau kemarin kalau kita lihat tadi kemarin kurang sih Om saya. Jujur kurang. Nggak tahu kalau kata Firdi sih. Sadil. Udah agak-agak berat kayaknya Sadil ya. Mas kayak mungkin udah berapa sih Sadil? Masih 20-an. Udah 20-an Sadil. Iya, kayaknya itu juga badannya udah agak-agak gempal juga ya si Sadil Ramdhani kan. Ya. Jangan begitu dong. Agak-agak kurang sih. Agak kurang ownernya. Ya kalau kemarin penampilannya memang lawan Persijap Jepara banyak hilang sendiri bola Om. Iya. Iya bos. Kontrol bolanya itu lepas mulu. Gitu. Jadi iya nggak tahu apa mungkin belum perform atau gimana ya. Tapi kan kontraknya juga cukup panjang itu 3 tahun ya bersama Persib Bandung. Iya betul. Baiklah teman-teman, kita sudah sedikit tipis-tipis saja bahas karena juga baru week 2 untuk Persib, masih panjang. Persib tuh teman-teman jangan lupa di awal tuh bisa kalah, tapi kalau udah menang bisa 4 kali berturut-turut menang gitu. Jadi jangan putus asa untuk Viking, untuk Boboto.
kita support terus, dan saya akan rangkum sedikit di sini dari Bang Raden dan Kakak Vindi adalah masih perlunya waktu untuk bersatu atau menyatukan visi misi dan bisa menjadi roommate yang baik. Itu saja dulu. Tapi kalau untuk masalah skill, menurut Bang Raden selevel sama yang pergi ke Malut United mayoritas. Itu saja dulu. Terima kasih Bang Raden. Ya. Terima kasih Bang Vindi. Sampai ketemu lagi di Obrin Bola, bincang bola bareng teman-teman O'Brien. Take care guys. Hai. 3, 2, 1,